Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali bermuajah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kemudahan dalam berthalabul ilmi, juga memberikan kepada kita sekalian pemahaman dalam menuntut ilmu tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, jelas ya Umahat? Jelas. Baik, seperti biasa kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita setoran ya, seperti biasa setoran. Kemudian nanti insya Allah kita lanjut di ayat ke-16. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setoran Insyikaf ayat 6 sampai 10. Ya, naam silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulak. Wahai manusia, ya. Nama saja. Wahai manusia, innaka kadihun. Innaka, sungguh kamu kadihun, bekerja keras ila kepada Rabbika Tuhanmu. Kadihan famulaki. Kadihan adalah bekerja keras, nanti kamu akan menemui. Wa amaman utia kitabahu biyamini. Fa'ama maka adapun man utia, orang yang utia diberi kitabahu catatan, kitabahu biyamini, dari sebelah kanan. Fasaufa yuhasibu hisaban yasira. Wasaufa, nanti kamu yuhasibu yuhasibu akan diperiksa hisaban yuhasabu. Bukan yuhasabu. Ya, yuhasabu hisaban yasira. Maka nanti yuhasibu, kamu akan diperiksa hisaban dengan pemeriksaan yasiro, mudah. Wayang kolibu ila ahlihi masruro. Wayang kolib, nanti kamu akan kembali ila kepada ahlihi, keluarga, masruro, bergembira. Wa aman utia kitabahu waro'a zohri. Jadi ya baronya panjang. Man dan
Ba'ama. Dan ama, adapun man orang yang utia diberikan kitabahu catatannya baro'a dari belakang baro'a Zohri. Zohri itu dari belakang punggung. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fasaufa yad'u thubura. Fasaufa, maka kelak, yad'u, mereka berteriak, thubura, dengan kebinasaan atau kecelakaan. Wa yasla sa'ira. Wa yasla, dan dia akan masuk sa'ira, ke api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah, fi, di dalam, ahlihi, keluarganya, masrura, bergembira. Innahu zanna allai yahur. Innahu, sesungguhnya, innahu zonna, dia menyangka, an, bahwa, lan, tidak akan, an, zonna yahur, tidak akan dia kembali. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala, bahkan atau yang benar, inna, sesungguhnya, rabbahu, robnya, kana, adalah, bihi, kepadanya, basira, maha melihat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallahu khair Ustazah. Jazakillahu khairan, Masya Allah. Selanjutnya silakan ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuha, wahai al-insanu, manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, telah bekerja keras, Ya. ila, kepada Rabbika, Tuhanmu, kadhan famulaqih, maka kamu akan menemuinya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Wa amma man, maka adapun orang yang man utia, diberikan, kitabahu, catatan amalnya, biyaminih, dari sebelah kanannya, Sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wasawfa, kelak, yuhasabu, dia akan menemui, dia akan diperiksa, Dia akan diperiksa. hisaban, dengan pemeriksaan yasiro, yang mudah. Wayanqalibu ila ahlihi masrura. Wayanqalibu, dan dia bersama ila, Yang kolibu, dan dia dikembalikan.
dan dia dikembalikan ila kepada ahlihi keluarganya masruro dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Wa amma dan adapun man orang yang utiya diberikan kitabahu catatan waro'a dari belakang zohri punggungnya udah ya Ustazah ya saufa yada Sampai 10 saja ya. Nah, 10. Sekian jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Wardah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasaufa yad'u subura. Fasaufa maka kelak ia akan yad'u mereka berteriak subura, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, wa yasla dan akan masuk sa'ira, api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu sesungguhnya dia kana adalah fi di dalam ahlihi keluarganya masrura, bergembira ria. Innahu dhanna yahur. Innahu sesungguhnya dia bahkan lan tidak yahuro tidak akan kembali. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala, ya betul, inna sesungguhnya robbahu Tuhannya kana adalah bihi terhadapnya basiro, maha melihat. 16 sampai 15 ya? Sampai 15. Ya, Ya. Allahumma irhamni bil Quran. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Maaf Ustazah belum begitu hafal Ustazah. Lihat catatan sedikit-sedikitnya. Iya, enggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal insanu innaka kadhan illa Kadihun dulu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun illa rabbika kadhan famulakih. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka sesungguhnya kalian kadihun
bekerja keras illa kepada Rabbika Tuhannya atau Robnya, kadahan bekerja keras, sungguh benar bekerja keras, famulakihi sampai menemui ajal, sampai ajal menjemputnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa amma, maka adapun man siapa utia diberikan kitabahu catatannya atau kitabnya biyaminihi dari sebelah kanan. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Fasaufa, maka kelak yuhasabu dia dihisab hisaban perhitungan yasiro mudah. Wayang qalibu ila ahlihi masruro. Wayang qalibu, dan dia akan dikembalikan ila kepada ahlihi keluarganya masruro dengan gembira. Wa amman utiya kitabahu waro azohri. Wa amma, dan kelak man orang utia diberikan kitabahu kitabnya atau catatannya waro dari belakang zohrihi punggungnya. Sodaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Jazakan kasihan Ustazah. Selanjutnya silakan. Sudah Ustazah. Ya Uti Nomor Eli 6 sudah ya. Uti Eli nyimak ya. Oh, Ustazah Ida Wisanti? Oh, Udah udah. belum? Udah Iya, belum? belum. Uti Ida, Ustazah Ida. Ustazah Ida di pollingnya menyimak. Menyimak, Ustazah. Oh, menyimak, baik. Berarti sudah selesai. Ya, selesai ya. Iya Ustazah. Insyaallah hari ini kita selesaikan sampai ayat 24 ya. 25 insyaallah. Baik. Kita baca bersama-sama ayat 16. Wahid Ithnain Tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq kama la yu'minun wa idza alaihimul qur'anu la yasjudun. balilladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'adun. Fabashshirhum bi'adzabin alim. illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, barakallahu fiik. Kita terjemahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq. Fala, maka Tidak. uqsimu, Aku bersumpah. aku bersumpah.
Jadi lamnya di sini bukan la nahi ya, bukan tidak artinya, tapi Tahu. lam di sini itu untuk untuk mentakkidkan. Maka betul-betul aku akan bersumpah. Ya. Fala uqsimu, maka aku bersumpah bisyafaqi, dengan cahaya merah di waktu senja. Dengan cahaya merah di waktu senja. Wal-laili wa ma wasaqu. Wal-laili, demi malam. Wa ma wasaqu, dan apa yang menyelubungi. Dan malam dan apa yang menyelubungi. Wal qamari idza tasaqu. Wal qamari, dan bulan. Bukan demi ya? Gimana? Bukan apa sumpah ya, apa demi gitu biasanya wawa itu. Iya, demi bulan. Wal qamari, demi bulan. Idza tasaqu, apabila terang bulan. Terang bulan itu sempurna. Idza tasaqu, apabila telah sempurna terangnya. Maksudnya terang bulan di situ. Sempurna. Terang bulan. Ya. Selanjutnya, la tarkabunna tabaqan an tabaqu. La tarkabunna, dan sungguh kalian akan naik. Sungguh kamu akan naik. Atau artinya naik itu melalui. Akan melewati. Melewati ya. Melewati. Tabaqan, setingkat. Setingkat. Tabaqin, demi setingkat. Ya, setingkat demi setingkat. Maksudnya satu persatu. Setingkat setingkatnya. Dan sungguh, ya, la tarkabunna, sungguh kamu akan melalui, ya, atau menaiki tabaqan an tabaqo, setingkat demi setingkat. Jadi ini menceritakan tentang perjalanan hidup manusia. Fama lahum la yu'minun. Fama, tidak. Maka tidak. Maka mengapa mereka, fama, maka mengapa, lahum, Mereka. bagi mereka, la yu'minun, la, tidak, yu'minun, beriman. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza, dan apabila, quri'a. Kalau qara'a membaca, quri'a dibaca. Jadi quri'a dibacakan. Wa idza, dan apabila dibacakan, 'alaihim. Quri'a ini pasif. Ya, na'am. 'Alaihim, atas mereka. Qur'anun. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. La yasjudun, la, tidak. Yasjudun, mereka bersujud. Ketika mereka dibacakan Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Sujudnya di sini bukan sujudnya seperti sholat ya. Jadi bukan menyembah Al-Qur'an, tapi sujudnya di sini tunduk, tunduk dalam melaksanakan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kata sajadah di situ bukan
Dianjurkan Bani bersujud ladzi- ini, Ustazah. Gimana? Dianjurkan bersujud kalau Ya, baca surat ini. Ya. jadi kalau baca ini ada kata yasjudun, maka dianjurkan bersujud Tilawah ya. sujud tilawah ya, sujud tilawah. Jadi kalau membaca ini berhenti di itu langsung sujud yang sudah pernah kita jelasin dulu ya cara sujud tilawah. Ya. Boleh membaca Ya, Allahu diikrar. Akbar langsung sujud, boleh juga tidak, tapi tidak dikatakan satu harokat. Tapi nanti langsung dilanjutkan lagi dengan ayat berikutnya, menyelesaikan ayat berikutnya baru ruku. Jadi tidak ada ruku. Iya. Baik. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bali bahkan atau artinya bahkan itu artinya adalah tetapi alladzina orang-orang yang kafaru kafir, Mereka kafir. ya mereka kafir atau mereka ingkar, yukadzibun mereka mendustakan. Sudah kafir kemudian juga mendustakan Al-Qur'an, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu dan Allah a'lamu. Kalau alima mengetahui, a'lam. Kalau a'lam lebih mengetahui. Jadi kalau hanya alima saja mengetahui itu, kalau a'lam lebih mengetahui. Sangat tahu artinya. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima terhadap apa yu'un mereka simpan, ya. Mereka kumpulkan. Mereka sembunyikan atau kumpulkan ya Ustazah? Ya, mereka kumpulkan atau mereka simpan, ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka. Fabashshirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka. Bi'adzabin, dengan azab, dengan siksaan. Alim, yang sangat pedih. Alim, yang pedih, yang sangat pedih. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Illa, kecuali alladzina amanu, yaitu orang-orang yang amanu, beriman. Wa amilus sholihat. Wa amilu, dan beramal, as-sholihati, soleh, dan beramal soleh. Lahum ajrun, bagi mereka ajrun, ajar itu pahala. Bagi mereka pahala ghairu, tidak mamnun, terputus-putus. Jadi maksudnya mereka itu mendapatkan pahala terus-menerus, tidak terputus-putus. Kita sedikit menjelaskan tentang maksud dari surah ini. Baik. Kita kembali ke ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah bisyafaq, dengan cahaya di waktu senja. Jadi asyafaq di sini maknanya adalah syafaq ahmar. Ya, ini cahaya merah. Kok ada suara-suara gitu ya? Ya sudah saja, afwan. Sudah saja, sudah saya. Ya, tolong di mute aja. Jadi ada apa namanya? Syafaq di sini adalah syafaq ahmar, yakni suara asyafaq, yakni cahaya merah di waktu
senja. Senja. Artinya cahaya merah di sini adalah yakni adalah ketika berakhir waktu maghrib kemudian masuk waktu isya. Jadi itu syafaq ahmar itu bukan ketika waktu sore kita menjelang maghrib, itu bukan maksudnya di situ. Tapi di sini asyafaq di sini adalah maghrib, akhir maghrib menjelang masuk isya, menjelang waktu isya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili wa ma wasaq." Demi malam dan apa yang menyelubunginya. Wal qamari idza tasaq. Dan bulan apabila telah sempurna, telah terang, ya. Telah sempurna terangnya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu akan naik, sungguh kalian akan melalui setingkat demi setingkat. Setingkat demi setingkat. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan perjalanan manusia dengan permisalan malam hari. Jadi seolah-olah itu malam, dan di sini adalah permisalan kehidupan manusia atau perjalanan manusia. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya di waktu senja. Setelah masuk waktu isya, maka terjadi kegelapan. Terjadi kegelapan dan muncullah bulan yang menjadikan malam itu menjadi terang. Kemudian setelah berlalunya waktu di pagi hari, kemudian muncul matahari dan berakhirlah waktu malam. Dan berakhirlah waktu malam. Disinilah tingkatan-tingkatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sore menjelang isya, kemudian nanti sepertiga malam, kemudian subuh dan matahari terbit. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia akan memiliki tingkatan demi tingkatan, melalui setingkat demi setingkat. Melalui setingkat demi setingkat. Wal laili wa ma wasaq. Demi malam dan apa yang menyelubunginya. Wasaq di sini artinya adalah jamaah. Wasaq artinya adalah jamaah. Jamaah itu artinya mengumpulkan. Dan demi malam, wa ma wasaq, dan apa yang mengumpulkan. Artinya ketika di malam hari maka manusia itu bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak jamaah, lebih banyak berkumpul. Misalkan di waktu siang manusia itu banyak bertebaran untuk mencari nafkah, ya. Kemudian di waktu malamnya maka disinilah berkumpulnya keluarga. Suaminya mungkin bekerja di siang hari, kemudian di malam hari berkumpul kembali ke rumah, kemudian anak-anaknya sekolah, kemudian di malam hari ini berkumpul. Maka arti daripada wasaqo di sini artinya jamaah, berkumpul di malam hari. Begitu pula dengan binatang, seluruh binatang termasuk manusia berkumpul dengan keluarga di malam hari. Karena malam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu untuk istirahat. Ya, sebagai waktu untuk istirahat. Kemudian yang ke-18, ayat yang ke-18, wal qamari idza tasaq. Demi bulan apabila terang, ya, apabila jadi purnama. Jadi demi bulan itu apabila sudah menjadi purnama. Di sini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari tanggal 13 Hijriah, 14 dan 15. Di sini ada isyarat untuk berpuasa. Di bulan purnama ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan atau menyunahkan kita untuk berpuasa ayyamul bid. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan.
Begitulah tingkatan-tingkatan malam berawal dari syafaq, ya, syafaq ahmar, ya, dari merah muncul, kemudian muncul bulan purnama atau muncul bulan, maka disitulah para ulama berkata bahwa itu adalah waktu yang banyak bahayanya. Ya. Maksudnya apa? Di waktu semakin malam, semakin waktu malam itu adalah semakin banyak maksiat jika manusia itu tidak melakukan malam itu secara baik, waktunya secara baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di waktu sore maupun di waktu pagi itu selalu kita membaca, apalagi menjelang tidur, membaca untuk senantiasa membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah pencipta, ya, falak, ya. Sampai ayat yang terakhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa membaca itu, karena di malam itu pula banyak orang-orang yang dengki, senantiasa melancarkan kedengkiannya. Malam itu banyak maksiatnya. Oleh karena itu pada malam itu hendaklah manusia itu berkumpul dengan keluarganya. Jadi semakin banyak waktu untuk keluar, itu semakin banyak peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu benci ketika tidur setelah maghrib. Ya, jadi usahakan kalau setelah maghrib jangan tidur. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga benci ngobrol-ngobrol di setelah Isya. Ya, jadi setelah Isya. Bukan berarti Rasulullah SAW itu nggak pernah ngobrol, tapi ada seperti misalkan kita mengadakan pengajian ternyata sampai setelah Isya itu tidak mengapa. Yang dikatakan di sini yang menjadikan seorang itu begadang sampai malam, ya, sampai malam, tapi tidak ada yang hanya itu obrolan yang seperti misalkan buka-buka HP, tidak ada yang bermanfaat, kemudian menghabiskan waktu tersebut sehingga menjadikan manusia itu sulit untuk bangun sepertiga malam. Makanya Rasulullah SAW itu membenci bersenda gurau, banyak ngobrol-ngobrol setelah Isya. Ya. Akan tapi Rasulullah SAW ketika menjelang tidur itu biasanya Rasulullah SAW itu ada obrolan-obrolan kecil bersama dengan bersama dengan istrinya. Jadi sebelum menjelang tidur itu. Tapi bukan berarti obrolannya itu panjang, tapi hanya sekedarnya aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-19, la tarkabunna tabaqan aw tabaqo. Sungguh kamu akan melalui setingkat demi setingkat. Sungguh kamu akan jalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes mani, kemudian 40 hari setelahnya menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, kemudian setelah 4 bulan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di dalam rahim tersebut, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menentukan rezekinya, ya, catatan rezekinya, kemudian apa-apa yang dilalui oleh semasa hidup manusia tersebut, kemudian apakah nanti akhir hidupnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kemudian setelah usia 9 bulan, maka janin yang ada di dalam kandungan itu akan lahir. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah bayi tersebut ke dunia. Dan di sini dimulai lagi tingkatan demi tingkatan, step demi step. Setelah lahir, maka bayi kemudian tingkatan berikutnya menjadi balita, menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua, dan nanti pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tingkatan-tingkatan yang akan dilalui oleh manusia. Bukan hanya sampai di situ. Setelah manusia meninggal,
masuk ke dalam kubur, maka mulai lagi dengan tingkatan-tingkatan yang akan dilalui di dalam kubur tersebut. Mulai dari masuk ke kubur, ada tingkatan lagi di sana. Pertama adalah semua manusia akan merasakan himpitan kubur, baik bayi maupun seluruhnya akan mendapatkan bagaimana rasanya ketika manusia dimasukkan ke dalam kuburan tersebut, akan merasakan, seluruh manusia itu akan merasakan himpitan kubur. Ya. Kemudian yang kedua, setelah merasakan himpitan kubur, kemudian naik dengan tingkatan selanjutnya adalah fitnah kubur. Di sini nanti fitnah kubur ini akan ditanyakan oleh si mayit, siapa yang bertanya, ini Munkar dan Nakir. Kemudian nanti akan ditanyakan siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan seterusnya. Ya. Jika si mayit bisa menjawab, maka naik lagi tingkatan berikutnya. Maka manusia akan, si mayit itu akan naik ke tingkatan berikutnya, yakni ketika manusia lolos dari Munkar dan Nakir, lolos dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Munkar dan Nakir, maka manusia itu akan diberikan pakaian, dibawakan minuman, dibawakan makanan dari surga. Bahkan dikatakan bahwasanya setiap pagi dan sore dia akan merasakan bau harum dari surga. Ya. Ini bagi orang-orang yang melewati step demi step dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir. Maka setiap pagi dan sore itu akan merasakan. Nanti sampai kapan? Bahkan nanti di alam barzah tersebut akan amalan-amalan solihnya ketika hidup di dunia itu akan menjelma sebagai teman karib nanti pada di dalam alam barzah tersebut, yang menjadikan temannya sebagai teman ngobrol, sebagai teman bercanda sampai nanti sampai hari kiamat. Akan tetapi jika tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Munkar dan Nakir, maka disinilah manusia akan merasakan adab kubur. Mulai dari himpitan, sempitnya kuburannya, dan disiksa sampai hari kiamat. Kemudian setelah kiamat terjadi, seluruh manusia, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah mulai lagi step demi step, mulai lagi tingkatan demi tingkatan yang akan dilalui oleh manusia. Mulai dari dibangkitkannya manusia, kemudian dikumpulkan manusia di padang mahsyar, kemudian setelah itu ditampakkan catatan amalannya, kemudian ada yang mengambil catatan tersebut dengan tangan kanannya dan ada yang mengambil catatan tersebut dengan tangan kirinya. Dan disinilah yang seperti yang kita baca kemarin, bahwasanya orang yang mengambil dengan catatan itu menunjukkan bahwasanya dia akan selamat. Maka mulailah pengambilan catatan amal. Setelah pengambilan catatan amal, ada proses hisab, ada proses pemeriksaan. Dan bagi orang-orang yang beriman akan melalui proses tersebut dengan hisab yasiro, hisab yang mudah. Akan tapi orang-orang yang kafir akan melalui proses tersebut dengan proses yang sangat sulit. Sangat sulit. Kemudian setelah proses hisab, kemudian ada proses timbangan. Maka seluruh amalan tersebut, seluruh amalan manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amalan baiknya lebih berat daripada amalan buruknya, maka ini adalah salah satu tanda bahwasanya dia akan selamat. Ketika disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika manusia diperlihatkan catatan-catatan amalnya dan dia melihat begitu banyak amalan yang bertumpuk-tumpuk, begitu amalan buruknya bertumpuk-tumpuk, sejauh mata memandang itu amalan keburukannya. Ya. Kemudian ketika ditimbang amalan tersebut,
karena dia seorang yang beriman, kemudian Allah Subhanahu wa taala membawakan satu bitokohnya. Di sini para malaikat membawakan bitokoh. Bitokoh itu bertuliskan, bitokoh itu adalah karcis atau sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian amalan yang sangat bertumpu-tumpu banyaknya itu sejauh mata memandang, kemudian ditimbang, ternyata kartu la ilaha illallah itu lebih berat daripada amal, catatan amal buruknya ketika ditimbang. Dan inilah wajibnya kita berakidah sholihah. Wajibnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi sesuai dengan amal yang kita lakukan. Ya. Maka ini nanti akan lebih berat daripada amal-amal keburukan yang kita lakukan. Kemudian setelah timbangan masuk pada proses sirat, yakni proses siratal mustaqim, di mana manusia itu nantinya akan melewati, seluruh manusia akan melewati proses tersebut. Ada yang baru hanya berdiri di ujungnya saja sudah masuk ke dalam neraka. Ada juga yang baru selangkah saja sudah terperosok masuk ke dalam jurang neraka. Ada yang berjalan dengan merangkak, ada yang berjalan berlari, dan ada pula yang sifat kilat. Berlari secepat kilat. Dan ini tergantung dari amalan seseorang ketika hidup di dunia. Setelah melewati proses sirat ini, maka jika ada yang berhasil, baik secara secepat kilat ataupun terseok-seok tapi sampai ke ujungnya berhasil melewati sirat tersebut, maka ada proses selanjutnya, yakni proses qantoroh. Qantoroh ini adalah proses qisas. Maka seseorang yang mungkin pernah mencongkil matanya temannya, atau pernah mungkin sewaktu di dunia pernah memukul teman, maka di sini nanti akan semuanya proses tersebut ada qisas. Karena tidak akan mungkin masuk surga karena orang yang masuk ke dalam surga itu tidak ada hasad lagi di dalamnya. Tidak ada lagi, kamu pernah dulu cubit saya ketika di dunia, saya tidak ridho. Maka tidak ada lagi rasa hasad di dalam surga itu. Maka sebelum masuk ke dalam surga tersebut, maka ada proses qantoroh. Jadi qantoroh ini adalah proses di mana manusia itu akan dikisas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kepada sesama manusia. Kalau dia pernah memukul, maka dia pun akan dipukul seperti ketika dia memukul di dunia. Ketika dia pernah membunuh, maka dia pun akan dibunuh di sana. Seperti itu. Jadi tetap ada proses qantoroh. Barulah setelah selesai proses qantoroh ini, baru ke lapangan dan di hadapannya ada pintu-pintu surga. Kemudian pintu surga tersebut dibuka, maka orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan sebagian yang lain tidak akan bahwasanya tidak akan bisa masuk surga kecuali orang-orang yang sudah melewati proses demi proses tersebut. Maka sebagian yang tersisa selain yang masuk ke dalam surga itu adalah masuk ke dalam neraka. Maka disinilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Maka manusia itu akan melewati proses demi proses, tingkatan demi tingkatan. Fama lahum la yu'minun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kembali, fama lahum la yu'minun. Setelah dijelaskan semua proses-proses tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mengapa kalian tidak juga mau beriman? Ada proses hisab, ada proses timbangan, ada proses sirat, ada proses qantoroh, dan semua itu tidak ada manusia yang luput darinya. Fama lahum la yu'minun. Mengapa kalian tidak mau beriman? Padahal sudah tahu proses tersebut. Fa idza quri'al Qur'an la yasjudun. Ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, tidaklah mereka itu tunduk, sujud.
tidak tunduk, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dibacakan kepada mereka bagaimana orang yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Maka orang-orang yang kafir tidak percaya dengan kehidupan akhirat, mereka tidak akan mungkin untuk percaya dengan Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat. Beda dengan Alkitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran ini hanya dibacakan saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala membacakan kepada Jibril, kemudian Jibril membacakan kepada Rasulullah SAW. Itu tidak berbentuk tulisan. Berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Injil. Itu semuanya termaktub, semuanya tertulis. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kitab tersebut, ya, maka dia membawa dengan papannya, sudah tertulis. Akan tetapi Al-Quran ini ditalkinkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mentalkinkan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mentalkinkan kepada para sahabatnya. Ya. Jadi awal-awal turunnya Al-Quran itu semua para sahabat itu menghafal. Jadi tidak ada yang tertulis, hanya menghafal. Nanti setelah Rasulullah SAW meninggal dan terjadi perang Yamamah, di mana di sini perang karena adanya Musailamah al-Kadzab merasa diri menganggap dirinya sebagai nabi, maka disinilah terjadi perang Yamamah. Dan ternyata para hufal, para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal pada perang ini. Maka Umar bin Khattab merasa khawatir dan mengungkapkan kepada Abu Bakar bahwasanya hendaklah Al-Quran ini disatukan, kemudian dibuat mushaf. Ternyata Abu Bakar menolak karena belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menerimalah usulan Umar bin Khattab. Maka disatukanlah, dicarilah semua Al-Quran tersebut. Kemudian nanti ada Al-Quran yang syaz, yaitu akan dimusnahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan sampai nanti pada Utsman bin Affan, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, barulah Al-Quran ini dibuat tertulis seperti mushaf Utsmani, dan kemudian disimpan di rumahnya istri Rasulullah SAW, yakni anaknya Umar bin Khattab, disimpan di rumahnya Hafsah. Dan disitulah mulai dari dan disitulah disebut dengan Al-Quran Utsmani yang kita pakai sampai sekarang. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna lidzikri. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu lidzikri, untuk diingat, ya. Jadi semua pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW itu menghafal Al-Quran, itu dihafal. Ya. Berbeda dengan kita zaman sekarang, kita ini sudah berbentuk Al-Quran, jadi kita tinggal menghafal. Balilladzina kafaru yukadzibun. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, balilladzina kafaru yukadzibun. Bahkan akan tetapi bahkan atau tetapi alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, yukadzibun, mereka mendustakan. Ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, maka orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat tersebut. Akan tetapi sebagian orang kafir itu, bahkan antek-anteknya orang kafir itu, meyakini dengan yakinnya bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lisan-lisan mereka yang mendustakan, ya.
dari lisan-lisan mereka yang mendustakan. Kalau kita melihat sejarah bahwasanya ketika seperti Al-Walid bin Mughirah, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, itu adalah orang-orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW. Kan tetapi mereka ketika membaca Al-Quran itu mereka tenang, mereka itu tertarik. Bahkan di waktu malam ketika Rasulullah SAW bangun salat malam membaca Al-Quran, mereka itu saling mengintip dan mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Karena Al-Quran ini adalah kalam ilahi yang berbeda dengan syair-syair yang pada saat itu adalah syair yang orang yang paling pintar bersyair itu adalah orang yang dihormati di zaman tersebut. Akan tetapi ketika di hadapan manusia, di depan manusia itu mereka mendustakan. Sehingga suatu ketika Al-Walid bin Mughirah, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab bertemu di satu titiknya ketika sedang mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Kemudian ternyata di perjalanan mereka bertemu. Sehingga mereka sepakat bahwasanya jangan sampai kaum kita melihat kita seperti ini. Maka mereka sepakat bahwasanya keesokan harinya jangan sampai ada yang datang ke sini lagi. Ternyata keesokan harinya mereka datang lagi. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah mukjizat. Siapapun yang mendengarkannya, maka mereka akan pasti akan merasa tentram. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah ketika mendengar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq tentang Al-Quran ini, kemudian dia mengatakan bahwa saya ingin mendengarkan langsung dari mulutnya Muhammad SAW. Maka ketika dia mendengarkan langsung dari mulutnya, dia yakin bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata, "Andartukum mitla sa'iqatu 'adin wa thamud." Aku peringatkan engkau, kalau kamu tidak mau mengikuti Al-Quran ini, kalau kamu tidak mengikuti petunjuk ini, maka engkau akan seperti yang terjadi kaum Ad dan kaum Thamud. Ketika mendengarkan seperti itu apa yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW, Al-Walid bin Mughirah itu ketakutan sehingga mengatakan cukup. Karena dia yakin bahwasanya ini benar-benar apa yang dikatakan ini adalah sesuatu yang benar. Begitu juga ketika anaknya Abu Lahab itu karena ada dua anaknya Abu Thalib, anaknya Abu Lahab yang menikah dengan anak Rasulullah SAW. Akan tapi mereka ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu tersebut, mereka semua benci, bahkan satu keluarga benci. Maka salah satu dari anaknya itu meludahi wajah Rasulullah SAW. Maka disinilah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kecelakaan anaknya ini. Dan ternyata Abu Lahab pada saat dia mendengarkan ucapan Rasulullah SAW, dia ketakutan karena dia yakin bahwasanya Rasulullah SAW itu seorang nabi, pasti diterima doanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi apa yang terjadi? Ketika di hadapan manusia, ketika di hadapan kaumnya, apa yang mereka katakan? Tidaklah perkataan Muhammad itu melainkan apa? In huwa illa qaulun bashar. Tidak ada yang semuanya itu perkataan dusta. Semua itu adalah perkataan sihir yang dilontarkan oleh Muhammad SAW. Dan inilah yang disebut bahwasanya mereka yakin tapi lisan mereka mendustakan. Mereka meyakini akan tapi lisan mereka itu mendustakan di hadapan kaum mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seperti itu fabashshirhum, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang kafir bi'adzabin alim, dengan azab yang ketika sudah diingatkan kepada mereka, sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, tapi justru mereka mendustakan, fabashshirhum
bi'adzabin alim. Maka ingatkanlah, maka berilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Afwan Ummahat, tadi saya ketinggalannya. Balladzina kafaru yuqatil wallahu a'lamu bima yu'un. Itu yang ketinggalan. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala a'lam, lebih mengetahui terhadap apa yang mereka simpan, mereka kumpulkan. Ya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala apapun yang mereka simpan di dalam hati mereka kemudian dan dilontarkan di hadapan kaum mereka berbeda, ya. Seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab dan juga Al-Walid bin Mughirah, ya, berbeda apa yang dikatakan, ya, apa yang mereka katakan di hadapan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala itu sangat tahu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Dengan azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Beriman itu adalah meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Wa amilus sholihat, dan beramal sholih. Disinilah kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Mereka itu gemar beramal sholih. Mencari amalan sholih itu yang mana yang kekal sampai dia pun meninggal, dia akan merasakan dia amalannya itu akan terus mengalir pahala. Jadi kita harus bagaimana, dan ini adalah sedekah. Sehingga nanti pada hari kemudian orang-orang itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia sebentar saja untuk bersedekah. Karena sedekah itu adalah ketika seseorang tersebut sudah meninggal dunia, maka pahala sedekahnya itu terus mengalir. Maka disinilah kemenangan bagi orang-orang yang beriman, karena mereka memilih-milih amalan-amalan yang bisa mengantarkannya sampai ke surga. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal sholih, maka bagi mereka pahala lahum ajrun ghairu mamnun. Pahala mereka tidak pernah putus. Ada pahala yang terkadang yang terkadang dia lakukan oleh manusia itu adalah amalan jama'i. Ya. Kalau melakukan tersebut dengan tidak berjamaah itu sulit. Contohnya misalkan sholat. Orang yang sholat dalam keadaan berjamaah dengan sendiri itu beda pahalanya. Karena bersama-sama. Kemudian pahala yang lain yang sebaiknya dilakukan secara jamaah itu ketika puasa Ramadan. Ketika berpuasa Ramadan, maka semua umat manusia, umat muslim, terusnya melakukan puasa Ramadan, maka tidak ada yang iri-iri. Akan tetapi ketika di luar Ramadan mau berpuasa, teman-temannya yang lain atau saudara-saudaranya yang lain sedang makan, maka ini akan sulit untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi ada amalan-amalan yang harus dilakukan sendiri untuk mencapai keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amalan tersebut baik dilakukan secara jama'i maupun secara sendiri-sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ajrun ghairu mamnun. Maka pahala mereka adalah tidak pernah putus. Bagi mereka pahala yang tidak pernah terputusnya. Ya, terputus-putus. Barakallahu fikum. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Mungkin kalau ada yang mau sharing bisa dipersilahkan. Tidak ada, ya. Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah dan doa.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di hari Ahad mendatang dan 10 ayat terakhir tadi sampai di ayat 15 ya. Jadi 10 ayat nanti itu akan dibagi kembali untuk di store untuk pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Fikri barakallah jazakum kasiran Ustazah. Wa jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kasiran Ustazah. Wa jazakumullah. Ustazah, selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi insyaallah. Ya, izin live ya. Kawan semua, maaf lahir batin. Ya, sama-sama Bunda. Izin live.